Selamat datang di Politrik, podcast yang membahas trik-trik berpolitik. Nah, saat ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Oke, gue akrab dipanggil Nanda ya. Boleh dipanggil Nanda. Lu siapa? Oh, gue belum kenalan ya? Sorry. Hai. Gue Catur. Nah, kita di sini kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Boleh kenalan dulu kok? Nama saya Daniel Hermondo, saya pengamat politik tingkat desa. Bisa, oke. Boleh. Kita lebih akrabnya tuh manggil Ko, Bung atau apa? Enaknya ini sih, Mas. Oh Mas, Ya, nggak pantas Mas, banget yo. ya? kita bunga yang Oh ya Bung. Kita panggil Bung ya. Oke. Oke, kita langsung ke materi aja ya, tentang isu yang lagi berkembang saat ini. Oh, apa itu Mas? Tentang apa itu politik dinasti kan. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan lagi muncul yang namanya politik dinasti. Menurut tanggapan Bung Danio ini apa sih politik dinasti itu? Ya, jadi belakangan ini lagi santer-santernya ya tentang politik dinasti ini. Jadi saya jelaskan secara singkat. Di politik dinasti itu adalah keinginan untuk meregenerasi sebuah kekuasaan politik dari suatu golongan tertentu. Jadi politik di Indonesia ini, Mas, dikuasai oleh golongan tertentu. Jadi kalau ditanya apakah ada di Indonesia, saya rasa tidak. Karena Biasa, Indonesia oke. bagus. Jadi di negara kita tuh nggak ada yang namanya politik dinasti ya? Wah, tidak ada dong. Adanya di mana tahu saya. Sangat amat sekali jawabannya. Saya rasa sih tidak mungkin lah di Oh, Indonesia tidak ada mungkin, politik identitas. Berarti politik identitas tuh terkait semacam golongan terus ras. Ya, atau- bisa kayak golongan, misalnya kita buat grup Oh. nih, Oh, terus kita mau menguasai politik. Saya berkuasa nanti kamu saya taruh sini, tapi di kelompok yang sama. Bisa juga di berdasarkan keluarga kedekatan gitu ya. Ya. Kedekatan atau keluarga. Oke. dan kepentingan tertentu lah. Saat ini juga kan lagi rame tentang politik identitas. Apalagi kan lagi masa-masa selesainya pencalonan presiden. Menurut Bung Danio, apa sih itu politik identitas? Nah, politik identitas itu adalah sebuah usaha seseorang politikus menggunakan identitas untuk kepentingannya. Kepentingan. Seperti saya contohin, misalnya saya beragama A, saya akan menggiring para pengikut agama A untuk memilih saya, seperti itu. Berarti berdasarkan kesamaan gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau misal dari ras gimana? Ras ataupun kesamaan yang lain? Betul, sama. Oh, bisa. Misalnya saya dari ras Chinese, saya akan mengajak saudara-saudara Chinese saya untuk memilih saya karena ada kebersamaan. Padahal secara visi misi belum tentu bagus, tapi karena Ada memiliki kesamaan. Oke, menurut Bung Danio tentang politik identitas, ya, bagaimana situasi di Indonesia ini terkait politik identitas? Sangat aman Bagus, sekali. bagus. Maksudnya saya secara pribadi tidak melihat adanya politik identitas ya di Indonesia. Indonesia kan sudah open minded, Mas. Tidak mungkin dong pakai politik identitas. Lihat aja netizen di TikTok kan sudah pada tahu trik-trik politik. Bukannya yang lagi ramai kemarin di Aceh ya? Mie Aceh minyak Oh, mie Aceh ya. Sangat aman sekali. Enggak, tapi kalau misal di suatu tatanan negara gitu, dia pakai politik identitas Nah, itu itu. wajar nggak sih? Sebenarnya kalau mau berpolitik kita kesampingkan dulu moralnya. Kalau saya sebagai politik saya mau menang, ya sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi kalau secara etika tentu saja tidak wajar karena yang harusnya kita bawakan ke dalam politik pemerintahan itu adalah kinerja dan visi dan misi, bukan sekedar saya sama dengan Anda harus pilih saya, ya seperti itu. Jadi menurut saya secara etika tidak wajar. Tapi berbicara dengan visi misi ya, Bung Danio, kita kan melihat para calon-calon ini, calon-calon yang presiden mungkin atau calon-calon DPR, MPR itu kan visi misi kan hanya sebatas formalitas. Tetapi kan pada waktu mereka jadi, visi misi itu udah gak berlaku lagi. Gimana tanggapan Bung Danio? Ya, menurut saya ini kesalahan orang-orang yang mencalonkan ya. Orang-orang yang mencalonkan itu bertujuan untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk membangun negara ini. Itu kesalahannya tuh. Jadi
visi misi itu kebanyakan itu cuma manis mulut saja, tapi tidak dijalankan. Oh ya. Itu tapi bukan di negara kita. Oh, bukan di China. Negara kita selalu bagus. Mungkin di negara Konoha. Iya betul. Kalau di negara kita bagus. Jadi gimana Mas? Cukup amal sekali ya buat para haters di luar sana. Jadi mungkin kita mengarahkan ke suatu negara tertentu mungkin ya kan. Iya tentu saja. Mungkin berarti menurut Bung Daniel negara Indonesia kita ini aman berarti ya. Aman. Buktinya kita masih bisa bikin podcast, berarti aman dong. Oke, nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah politik identitas itu hal yang wajar dilakukan di negara manapun? Jangan di Indonesia, dimanapun. Dimanapun. Tadi di Indonesia. Kita mencari aman di sini. Oh iya. Ya namanya politik identitas ya, kita bisa dilihat di negara Amerika lah ya. Amerika, oke. Ya di Amerika ini kan ya hampir kebanyakan itu berkulit putih gitu ya. Termasuk Bung Daniel sendiri. Oh tidak, saya Asia deh. saya Asia. Nah itu pun kita bisa lihat gitu, list presiden yang ada di Amerika kan itu putih semua, karena mayoritas di Amerika itu kulit putih. Nah jadi sangat sulit untuk yang tidak berkulit putih itu menang. Barack Obama? Ya kan sangat sulit. Kebetulan Barack Obama ini bagus, makanya dipilih. Bukan karena kulitnya. Bukan, mungkin salah lihat. Gak. Saya rasa juga warga negara Indonesia juga sangat cerdas sekali, apalagi berita yang berkembang itu tidak serta-merta langsung diterima, tapi dilihat dulu dari mana sumber itu. Emang ya Mas? Saya tahu saya. Salah. Kalau menurut Mas gimana? Apanya tuh? Terkait apa yang kita bahas. Jadi kalau menurut Mas sendiri politik identitas itu gimana? Yang tadi dibilang sih, misalnya dia tuh menggunakan suatu, misal dia ada kepentingan gitu, tapi dia tuh yang diangkat tuh kepentingan dia dia nyari dukungan gitu misalnya. Ya, itu berdasarkan kesamaan tadi gitu, misal kesamaan agama, ras dan lain-lain. Nah, itu dia memanfaatkan dari sisi itunya gitu, Dan buat itu mendapatkan dukungan. menurut saya juga sering digunakan karena tanpa adanya kesamaan itu orang-orang yang mencalonkan diri itu agak susah kalau untuk memenangkan politik ini sendiri. Jadi saya rasa sangat umum sekali terjadi di Indonesia ini. Tidak perlu dibohongi lagi. Waduh, di mana? Ipo tadi. Di Konoha. Di Konoha. Ya sudahlah. Ya semoga kita bisa menjadi negara berdemokrasi yang baik. Semoga aja. Tidak ada lagi isu-isu politik yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Itu cuma buatan antek-antek Amerika. Ya, jadi itulah pendapat saya tentang pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi Ada tanggapan Bung Nanda? udah clear sih ya. Clear karena nggak paham tuh. Saya juga nggak paham, saya salah ngomong tadi. Jadi segitu aja tentang Politrik, podcast yang membahas tentang trik-trik politik. Nah, dari Bung Danio mungkin ada closing statement sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Ya, jadi kita sebagai rakyat hukum, rakyat yang di bawah hukum, kita harus lebih kritis dan waspada terhadap trik-trik yang digunakan politikus di negara kita. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bung Danio atas closing statementnya. Baik, saya juga berpesan kepada teman-teman yang mungkin menonton video ini untuk berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Nah, di dalam media sosial itu pasti banyak penyebaran tentang politik-politik yang sedang beredar. Jadi pahami dulu apa video yang lagi beredar tersebut dan kita harus bijak menggunakan media sosial dalam menanggapi para politikus dalam menggunakan media sosial. Dari Bung, Oke, itu bagus. Ini ketawa karena ya pengen ketawa aja. kirain ketawain saya gitu. Ketawa karena udah lega hampir selesai. Jadi langsung aja tutup aja kali. Boleh, tutup aja. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata dari kita, selamat siang dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.